Salam budaya, sahabat pelajar dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, berbahagia, damai dalam lindungan Yang Maha Esa. Nah, pada pertemuan kali ini kita bersama belajar terkait dengan materi seni budaya di kelas 9 semester genap, yakni tentang seni grafis. Nah, sebelum ulasan materi yang akan Bapak sampaikan terkait manfaat dan pentingnya kita belajar seni grafis. Nah, seperti diketahui bersama, seni grafis adalah salah satu cabang dari seni rupa yang proses pembuatannya dengan menggunakan atau proses berkaryanya dengan menggunakan teknik cetak. Nah, adapun manfaat yang kita bisa ambil dari belajar seni grafis ini terkait dengan kehidupan nyata adalah sebagai salah satu stimulus untuk merangsang kemampuan sahabat pelajar dalam berkreasi dan berekspresi maupun menghasilkan karya seni dalam bentuk reproduksi atau cetak dalam jumlah yang banyak atau massal. Nah, yang sering dibutuhkan dalam media promosi, nah misalnya contohnya adalah cetak sablon. Nah, hal tersebut sesuai dengan tuntutan perkembangan dari industri abad 21 yang menitik beratkan pada pendidikan kecakapan hidup atau yang lebih dikenal dengan life skill. Baiklah, sahabat pelajar, mari kita simak paparan materi tentang seni grafis. Nah, adapun alur pembelajaran dari seni grafis, yang pertama kita mendefinisikan pengertian seni grafis, kedua mengidentifikasi jenis karya seni grafis, ketiga mengidentifikasikan teknik-teknik seni grafis, dan yang keempat praktek berkarya seni grafis. Nah, setelah mempelajari bab ini, diharapkan sahabat pelajar mampu mendefinisikan pengertian seni grafis, mengidentifikasikan berbagai jenis karya seni grafis, mengidentifikasikan beragam alat dan bahan berkarya seni grafis, mengklasifikasikan beragam karya seni grafis, dan terakhir anak-anak mampu berkarya seni grafis dengan menggunakan salah satu teknik dalam seni grafis untuk dipamerkan secara kelompok. Nah, karena dalam hal ini kita belajar dari rumah, jadi anak-anak bisa memamerkan secara virtual. Nah, perhatikan gambar berikut. Jadi anak dari gambar 1, 2, 3, 4, dan 5 diperhatikan secara seksama. Kemudian amati gambar di atas, berikan penafsiran dan deskripsikan sendiri tentang benda-benda tersebut dengan tidak mencari keterangan dari sumber buku atau media lain. Jadi anak silakan membuat sesuai dengan kemampuan dan pemahaman anak sendiri terkait dengan gambar tersebut, kemudian dituliskan. Nah, berikutnya, setelah anak-anak mengisi angket tersebut di atas, diskusikan secara kelompok. Adakah di antara teman sahabat pelajar yang lebih paham dengan gambar tersebut? Nah, isilah kolom di bawah ini. Nah, baiklah sahabat pelajar, kita lanjut ke bagian A, pengertian seni grafis. Nah, seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, istilah seni grafis dikenal juga dengan seni mencetak. Grafis dari bahasa Yunani, grafein, yang berarti menulis atau menggambar. Ini dikutip dari Diksi Seni Rupa Miki Susanto halaman 47. Istilah grafis dari bahasa Inggris adalah graph atau graphics, yang berarti dapat membuat tulisan, lukisan dengan cara ditoreh atau digores. Nah, cetakan yang dimaksud di sini adalah
berupa negatif film yang bisa menciptakan bentuk, gaya, warna, ataupun ragamnya yang sama. Nah, yang berikut B. Jenis karya seni grafis dan tekniknya. 1. Teknik cetak tinggi atau teknik cetak relief atau teknik cukil. Cetak tinggi menggunakan klise atau acuan atau alat cetak yang akan menghasilkan gambar dari bagian yang menonjol, misalnya woodcut dan stempel. Yang kedua, cetak dalam atau intaglio print. Cetak dalam adalah seni cetak yang menggunakan klise dalam. Artinya, bagian dalam menyerap tinta dan akan membekas pada kertas. Jenis-jenis cetak dalam antara lain ada eksa, mesotin, dry point, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada cetak datar yang dikenal dengan planografi print. Nah, cetak datar adalah teknik cetak yang menggunakan klise datar dengan prinsip saling menolak dan menerima antara tinta dan air. Teknik ini meliputi litografi, monotype, dan teknik digital, salah satunya teknik cetak offset. Dan yang keempat, cetak saring yang lebih dikenal dengan silk screen. Nah, cetak saring adalah salah satu teknik proses cetak yang menggunakan layar atau screen dengan kerapatan serat tertentu. Cetak saring dikenal dengan sablon atau seni grafi. Misalnya untuk mencetak tulisan atau gambar pada kertas, kaos, kain spanduk, undangan, plastik, dan media lainnya. Nah, setelah sahabat belajar tentang pengertian dan jenis seni grafis, amati karya seni grafis yang ada di lingkungan tempat tinggal sahabat belajar. Lengkapi data berikut ini. Nah, misalkan yang nomor 1, nama benda, mungkin di sekitar rumahnya atau sahabat belajar punya kaos olahraga. Nah, diisi nama benda kaos olahraga, kemudian jenis seni grafisnya berupa cetak saring dan bahannya kain. Kemudian yang kedua dan seterusnya, silakan diamati benda-benda yang ada di sekelilingnya. Yang berikut, yang C, berkarya seni grafis. 1. Proses pembuatan cetak tinggi. Nah, prinsip kerjanya adalah mendapatkan ruang positif atau permukaan yang timbul dan negatif permukaan yang cekung. Adapun bahan dan alat dalam cetak tinggi adalah sebagai berikut: hardboard atau papan MDF, kemudian tinta atau cat cetak offset, atau juga bisa menggunakan pigmen, dan kertas atau bisa juga kain. Kemudian alatnya berupa pahat atau alat cukil kayu, dan roll atau gunanya untuk meratakan warna. Nah, dapat diperhatikan pada keterangan gambar berikut ini. Jadi yang pertama, membuat sketsa pada plat cetak, kemudian kedua memindahkan sket ke plat, meratakan dan ditoreh sebagian tinggi dan bagian yang rendah. Ketiga, proses memberi tinta dengan bantuan roll, kemudian menggosok atau meratakan dengan alat, bisa menggunakan sendok atau dipres dengan alat press atau mesin press. Kemudian kelima, buka pelan-pelan sambil dilihat apakah warna sudah rata atau belum. Dan yang keenam,
Jadi hasil jadi sebuah karya seni cetak tinggi. Nah, sahabat pelajar, dari tayangan ini dapat disaksikan beberapa karya seni cetak tinggi sahabat pelajar dari SMP Negeri 2 Kota Utara. Jadi ada beberapa dengan memanfaatkan triplex dan cat menggunakan cat kayu hanya satu warna dengan menggunakan warna hitam saja. Dan untuk karya yang lain dapat dilihat pada link yang ada di bawah ini. Yang berikut, cetak saring. Nah, proses pembuatan cetak saring yang pertama, menyiapkan kerangka skrin atau bingkai yang terbuat dari kayu atau aluminium. Skrin atau kain kasa atau monil merupakan kain berserat yang berfungsi sebagai sarana untuk membentuk gambar atau tulisan pada benda-benda yang akan disablon. Berikutnya ada meja cetak, sebuah alat, alas atau tempat untuk melakukan penyablonan. Kemudian rakel digunakan untuk meratakan tinta di skrin. Kemudian obat sablon atau emulsi atau sensitizer. Kemudian yang berikutnya cat dan sari warna sablon. Nah, dapat dilihat pada tayangan alat dan bahan cetak saring. Nah, yang pertama ini adalah pada gambar 9.8 namanya skrin atau menil. Kemudian pada gambar 9.9 itu yang disebut dengan rakel untuk meratakan warna. Pada gambar 9.10 itulah emulsi atau obat untuk abstrak. Kemudian 9.11 itu pewarna dari sari warna atau pigmen sablon. Adapun proses cetak saring atau sablon, yang pertama kita membuat proses pembuatan klise atau film negatif. Nah, dalam pembuatan film negatif ini ada dua teknik. Yang pertama, langsung pada skrin. Nah, pada teknik ini setelah skrin atau kain kasa diberi tulisan atau gambar atau corak, untuk area yang diinginkan tidak tembus oleh tinta, diberikan emulsi yang dicampur dengan sensitizer. Nah, kemudian dinyingur atau penyinaran. Setelah kering, siap untuk dipergunakan mencetak. Nah, tahap yang kedua dengan menggunakan negatif film. Proses ini menggunakan kertas kalkir atau transparan atau kertas biasa yang sudah digambar. Untuk jenis kertas biasa, setelah digambar dilumuri dengan minyak goreng atau minyak tanah terlebih dahulu dan dikeringkan sehingga menjadi transparan. Nah, setelah menyiapkan negatif film, berikut proses abstrak atau pengeksposan. Abstrak pengeksposan atau penyinaran adalah proses memindahkan gambar berupa selembaran kertas yang akan menjadi model atau desain ke skrin dengan bantuan bahan yang disebut emulsi sablon. Nah, berikut tahapan abstrak antara lain: pelapisan atau coating. Nah, meliputi proses pencampuran emulsi dengan sensitizer atau obat abstrak siap pakai dan mengoleskannya ke skrin dengan menggunakan alat yang disebut dengan coater atau pelapis. Bisa juga dipakai penggaris. Tahap pengolesan ini dilakukan di dalam ruang yang gelap. Yang berikutnya tahap pengeringan awal. Proses pengeringan ini bisa dilakukan dengan menggunakan bantuan hair dryer dengan didiamkan saja sampai kering sendiri atau menggunakan kipas angin. Sebagai catatan, dalam proses pengeringan ini usahakan agar tidak terkena sinar matahari langsung atau lampu yang mengandung sinar ultraviolet seperti neon.
Tujuannya untuk mencegah agar cahaya tidak mengenai emulsi sehingga tidak bisa digunakan untuk proses selanjutnya. Berikutnya proses penyinaran skrin ke panas matahari atau lampu neon. Skrin yang sudah kering dari larutan emulsi, lalu bagian bawah dialasi dengan busa hitam dan di bagian atas diletakkan klise negatif atau kertas yang siap diekspos. Kemudian ditutup dengan kaca untuk mengekspos klise supaya menempel rapat ke skrin. Lakukan penyinaran sekitar 20 detik untuk cahaya terik dan 50 detik untuk cahaya matahari yang redup atau sinar lampu neon. Yang berikutnya tahap pembuatan klise. Nah, semprot dengan air untuk menghilangkan bagian yang seharusnya berlubang pada bagian skrin yang kita desain. Gunakan semprotan yang dapat menyemprot dengan kuat. Berikutnya adalah pengeringan. Nah, proses ini dengan hair dryer atau dengan panas matahari langsung. Jadi dikeringkan secara langsung. Tahap terakhir adalah proses mencetak. Skrin kering yang sudah melalui proses pengekposan gambar siap untuk dicetak. Letakkan kertas atau media yang akan dicetak, tuangkan warna yang diinginkan dan ratakan dengan lakel. Proses cetak saring selesai. Jadi dapat disaksikan pada gambar 9.12. Itu proses menyablon cetak saring. Nah, sahabat pelajar, setelah menyimak ulasan tadi, berikutnya ini ada uji kompetensi bagian D. Ini untuk mengukur kemampuan sahabat pelajar, apakah sahabat sudah paham atau belum terkait dengan kemampuan yang dimiliki. Yang pertama, jelaskan secara singkat tentang seni grafis. Kemudian yang kedua, sebutkan 2 contoh hasil cetak tinggi yang digunakan sehari-hari. Yang ketiga, sebutkan 3 bahan cetak tinggi. Yang keempat, perhatikan gambar berikut, kemudian tulis nama alat tersebut dan jelaskan fungsinya masing-masing. Ada A dan ada gambar B. Nah, untuk di kurikulum 2013, jadi ada 2 penilaian untuk kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan di samping penilaian sikap. Nah, untuk penilaian keterampilan di sini Bapak sertakan pilihan tugas yang bisa dikerjakan sesuai dengan keadaan dan situasi di tempat masing-masing. Jadi pilihlah salah satu tugas untuk dikerjakan. A. Buatlah sebuah seni grafis cetak tinggi sederhana secara mandiri dengan ketentuan bahan yang dipakai adalah umbi-umbian atau biji-bijian seperti wortel atau ubi jalar. Berikutnya, media cetak yang dipakai kertas. Tentukan tema atau judul karya grafis sahabat pelajar. Berikutnya, potong dan bentuklah, atau bisa juga dengan mencukil umbi-umbian sedemikian rupa sehingga membentuk bidang geometris seperti kubus, balok atau tabung, abjad, atau bentuk abstrak lain yang menarik. Berikutnya, berilah tinta atau warna, kemudian cap atau press ke kertas sambil dibentuk, disusun, atau pola tertentu dengan komposisi tertentu yang menarik. Nah, berikutnya apresiasikan tugas sahabat pelajar di forum diskusi. Nah, ini pilihan pertama. Kemudian pilihan yang kedua, B. Buatlah sebuah seni grafis cetak tinggi sederhana secara mandiri dengan ketentuan bahan yang dipakai adalah papan tripex ukuran 35 x 25 cm. Alat yang dipakai
pahat cukil atau bisa juga dengan menggunakan pisau cutter dan roll atau busa spons. Berikutnya, cat yang digunakan adalah cat kayu. Dalam hal ini cukup menggunakan satu warna saja. Media cetak yang dipakai adalah kertas A3 atau kertas gambar A3. Tentukan tema atau judul karya grafis sahabat pelajar. Buat sketsa gambar tema flora, fauna, figuratif atau alam benda pada bidang triplex, kemudian dicukil dengan alat cukil atau ditoreh dengan pisau cutter. Setelah cetakan jadi, dilanjutkan dengan mengisi tinta di atas permukaan papan triplek dengan alat roll atau busa spons secara merata. Tempelkan kertas di atas cetakan, kemudian digosok secara merata sepanjang permukaan cetakan. Nah, berikut lepaskan kertas secara perlahan dari cetakan dan ulangi beberapa kali untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, berikut yang terakhir, sahabat pelajar, silakan diapresiasikan tugas hasil karyanya pada forum diskusi. Nah, untuk proses cetak tinggi secara sederhana bisa dilihat pada link di bawah ini. Nah, berikut rangkuman bagian E. Jadi sahabat pelajar bisa menyimak apa yang dijelaskan tadi. Yang pertama, seni grafis merupakan bagian dari seni rupa dua dimensi, di mana grafis diambil dari bahasa Inggris atau graph, yang berarti membuat tulisan gambar dengan cara ditoreh atau digores. Seni grafis pembuatannya dengan atau melalui teknik cetak. Teknik seni grafis dapat dibagi dalam kategori dasar sebagai berikut. Ada cetak tinggi atau cetak relief, kemudian ada intaglio atau teknik cetak dengan menggunakan acuan cetak logam dari tembaga, kemudian ada planografi, teknik cetak dengan menggunakan acuan cetak dari lempengan batu, dan cetak saring atau silk screen, teknik cetak dengan menggunakan film melalui proses cetak saring. Pada umumnya yang sering digunakan adalah cetak sablon dalam proses cetak sablon kaos. Nah, berikut refleksi. Nah, setelah sahabat pelajar melaksanakan kegiatan dalam bab seni grafis, silakan isilah kolom sebagai berikut. Yang saat pertama, penilaian pribadi. Tuliskan nama, kelas, semester, dan waktu penilaian. Kemudian buatlah pernyataan dengan jawaban iya atau tidak. Misalkan 1. Saya berusaha belajar seni budaya materi seni grafis dengan sungguh-sungguh. Silahkan dijawab iya atau tidak. Kedua, saya mengerti dan paham materi seni grafis. Iya atau tidak. Ketiga, saya mengerjakan tugas guru tepat waktu. Iya atau tidak. 4. Saya mengajukan pertanyaan jika ada materi yang tidak dipahami pada pelajaran seni grafis. Iya atau tidak. Dan kelima, saya berperan aktif dalam kelompok pada materi seni grafis di kelas. Iya atau tidak. Nah, untuk yang kelima, ini khusus karena kita belajar daring, nah silakan dikondisikan. Penilaian yang kedua adalah penilaian antar teman. Yang pertama, nama teman yang dinilai. Yang kedua, nama penilai. Kemudian kelas, semester, waktu penilaian. Jadi ada pernyataan dan jawaban, iya dan tidak. Jadi terdiri dari 1. Berusaha belajar dengan sungguh-sungguh seni budaya materi seni grafis, iya atau tidak. Kedua, mengerti dan paham materi seni grafis, iya atau tidak. 3. Mengerjakan tugas guru tepat waktu, iya atau tidak. 4. Mengajukan pertanyaan jika ada materi yang tidak dipahami dalam pelajaran seni grafis,
iya atau tidak. Kemudian kelima, berperan aktif dalam kelompok pada materi seni grafis di kelas atau kelompok secara daring, iya atau tidak. Dan keenam, bisa bekerja sama dan saling tanggung jawab dalam sebuah kelompok kerja seni grafis di kelompok kelas atau di kelompok daring, iya atau tidak. Baiklah sahabat pelajar, demikian materi seni grafis yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Akhir kata Bapak ucapkan selamat belajar, selamat berkarya, dan sampai jumpa pada materi seni budaya berikutnya. Terima kasih.